Siap-siap ya, harga tahu tempe bisa melonjak signifikan. Alasannya karena biaya produksi pengusaha tahu tempe yang naik 50%. Sementara penjualan malah turun karena terimbas PPKM. Belum lagi potensi tahu tempe yang semakin langka. Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Gakoptindo, Aib Sarifudin telah meminta Kementerian Perdagangan agar mempublikasikan rencana kenaikan harga tahu tempe. Kenaikan ditaksir bisa mencapai Rp20.000 per kilogram. Dia menyebut kenaikan ini tidak separah yang terjadi pada harga daging, telur, dan cabai saat ini. Aib menyebut kenaikan harga kedelai dipicu oleh gangguan cuaca dan pandemi yang menyebabkan pasokan global terganggu. Akibatnya, Indonesia yang masih bergantung dengan kedelai impor terkena dampak kenaikan harga. Tak hanya itu, Aib menyebutkan kenaikan harga minyak goreng dan LPG juga menjadi faktor kenaikan harga tahu tempe. Pemerintah akhirnya mengizinkan sebanyak 37 kapal bermuatan batu bara untuk melakukan ekspor. Loading batu bara ini dilakukan pada 12 Januari dan sudah dibayarkan oleh pihak pembeli. Hal ini menjadi angin segar bagi industri bahwa pemerintah telah membuka keran ekspor secara bertahap. Meski sejatinya larangan ekspor belum sepenuhnya dicabut, ada beberapa alasan yang membuat pemerintah memberikan izin ekspor. Yang pertama, kondisi stok batubara perusahaan listrik negara cukup aman. PLN melaporkan status stok batubara di PLTU saat ini berada dalam angka minimal 15 hari operasional atau untuk PLTU berjarak jauh dan kritis di angka 20 hari operasional. Alasan kedua, untuk menghindari risiko kebakaran pada batubara yang telah di-loading. Kedepan pemerintah menegaskan, bagi perusahaan batubara yang hendak melakukan ekspor wajib memenuhi syarat, yakni telah memenuhi kontrak domestic market obligation 100% pada tahun 2021. Perusahaan juga harus siap mendapatkan denda bila belum memenuhi ketentuan DMO. Perusahaan yang spesifikasi batubaranya tidak sesuai dengan spesifikasi batubara PLN atau tidak memiliki kontrak dengan PLN pada 2021 juga akan dikenakan denda. Yusuf Mansur dituduh telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi. Gugatan atas nama perorangan dilakukan Zaini Mustafa dan menuntut Yusuf Mansur Rp98,7 triliun. Selain Yusuf Mansur, dalam gugatan yang dilayangkan 11 Januari 2022 tersebut juga turut menuntut PT AD Partner Perkasa sebagai tergugat 1, Adiansyah sebagai tergugat 2, BMT Darussalam Madani sebagai tergugat 3, dan Yayasan Program Pembibitan Penghafal Al-Quran Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran sebagai turut tergugat. Zaidi meminta agar pengadilan menyita jaminan berupa tanah milik Yusuf Mansur beserta rumah di daerah Ketapang, Cipondoh, Banten. Dalam petitum gugatan berasal dari klaim kerugian material Rp98,61 triliun ditambah kerugian imaterial Rp100 miliar. Guna membantu likuiditas keuangan wajib pajak, pemerintah menaikkan batas lebih bayar restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN bagi pengusaha kena pajak. Dari sebelumnya batas lebih bayar adalah Rp1 miliar, diubah menjadi Rp5 miliar. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan Nilma Drinur menyatakan penyesuaian ini akan banyak membantu pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya sehingga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk bisa mendapatkan fasilitas ini, pemerintah menetapkan syarat bagi perusahaan, diantaranya menyampaikan laporan keuangan dalam 1 tahun pajak. Laporan tersebut pun harus diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah, serta memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian. Apabila tidak dipenuhi, wajib pajak tidak diberikan pengembalian pendahuluan dan bahkan dicabut keputusan penetapan sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu. Di tengah penantian pasar, Amerika Serikat memberikan kabar mengejutkan. Data inflasi bulan Desember 2021 melonjak hingga 7%. Ini menjadi level tertinggi baru sejak Juni 1982 atau tertinggi dalam 4 dekade. Inflasi pada Desember juga menjadi yang tertinggi sepanjang 2021. Level tertinggi sebelumnya terjadi pada November dengan kenaikan 6,8%.
Permintaan yang kuat dan pasokan yang langka untuk barang-barang utama seperti mobil, rumah, hingga produk lain di pasaran telah menjadi salah satu alasan terjadinya kenaikan inflasi tersebut. Menurut laporan dari Departemen Tenaga Kerja, kenaikan indeks harga konsumen AS selama 3 bulan berturut-turut naik di atas 6%. Melihat kondisi ini, Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve diperkirakan akan menaikkan suku bunga tahun ini. Sebab dengan kenaikan biaya pinjaman, dapat mengurangi permintaan dan membuat pembelian seperti mobil dan rumah menjadi lebih mahal.